Tanah Serangan adalah pesisir yang dijaga oleh benteng hutan mangrove. Hutan mangrove inilah yang mencengkram setiap jengkal daratan yang hendak digerus oleh hantaman-hantaman gelombang lautan. Lewat akarnya yang menjuntai kuat, pohon-pohon mangrove bekerja penuh sunyi dan diam tanpa iming-iming karma. Baginya, menjaga daratan Pulau Serangan adalah takdir, cinta, dan kesetiaan meski berakhir pada kematian. Karena mangrove adalah jantung yang menjaga setiap napas di Pulau Serangan. Pulau Serangan merupakan satu wilayah kelurahan bernama Kelurahan Serangan. Ia menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Letaknya kurang lebih 5 km dari pusat Kota Denpasar. Kata Serangan berasal dari dua kata, yaitu sira dan angan, yang memiliki arti bagi siapapun yang singgah ke Pulau Serangan akan merasa kangen dan sayang sehingga enggan untuk meninggalkan pulau ini. Pulau yang dijuluki sebagai Pulau Penyu ini memiliki panjang maksimum 2,9 km dan lebar 1 km. Pulau Serangan dapat diakses melalui jembatan Serangan Sakenan yang menghubungkannya dengan daratan Bali. Sejarah hutan mangrove yang saya tahu bahwa pada tahun 1927 oleh pemerintah kolonial Belanda, hutan mangrove itu dipakai sebagai hutan tertutup untuk tidak bisa bereksploitasi. Putusan Menteri Kehutanan di tahun 1992, hutan mangrove itu dipakai sebagai tempat wisata alam Rapat Benua Suung atau TWA PBS. Berjalannya waktu di tanggal 27 September 1993, pemerintah Provinsi Bali melalui gubernur merubah status TWA PBS itu menjadi Taman Hutan Raya yang dikenal sekarang sebagai Tahura, dengan mengambil nama pahlawan kita I Gusti Ngurah Rai sehingga menjadi Tahura Ngurah Rai. Kalau secara garis besar, secara umum, hutan mangrove ini merupakan sebagai sarana ekosistem, terutama dari sisi perairan. Karena kita tahu sebelumnya Serangan ini merupakan satu kepulauan kecil sebelum ada reklamasi, di mana setiap warga luar Serangan yang mau ke sini, terutama mau sembahyang di pura sebelah, di Pura Sakenan, harus menggunakan perahu untuk bisa bersembahyang di sini. Kemudian di tahun 96 ke 97 adanya reklamasi oleh pihak BTID dulu. Sekarang namanya Pura-Pura Bali. Kita tahu fungsi mangrove itu luar biasa ya untuk kehidupan masyarakat, tidak terkecuali di Serangan. Dan mangrove ini banyak sekali fungsinya, sehingga dimanapun, tidak hanya di Serangan, kalau tidak ada hutan mangrove, itu akan mempengaruhi lingkungan, terutama dari aspek abrasinya atau serapan karbonnya di wilayah itu. Jadi bagi Serangan ini sangat penting arti mangrove itu, karena Serangan ini ada di daerah pesisir yang beberapa kehidupan masyarakatnya juga tergantung pada hutan mangrove. Kalau arti secara harfiah ya, secara umum itu sangat penting bagi mereka, karena ada beberapa masyarakat yang gantung kehidupannya dari hutan mangrove di wilayah itu. Jadi kalau secara khusus mereka beraktivitas di
sebagian di dalam kawasan kami, kawasan hutan mangrove. Sehingga penghidupan mereka itu bisa saja beberapa itu tergantung pada hutan mangrove. Bukan hanya penjaga, hutan mangrove juga menjadi jantung kehidupan masyarakat Serangan. Ia memompa dan mengalirkan denyut ekosistem biota perairan. Ia menggetarkan denyut kehidupan para nelayan pesisir Serangan. Ia memompa detak pariwisata Pulau Serangan dan ia juga menjaga denyut nadi kuliner, ekonomi, dan denyut-denyut kehidupan lainnya. Mangrove merupakan hutan kisah bagi masyarakat Serangan. Hutan yang penuh lembar-lembar kisah heroik tetapi tak terbaca oleh isyarat langit dan laut Serangan. Namun, jejaknya terendus harum dari nyala dupa setiap iodalan di Pura Sakenan. Kalau kaitannya terutama dengan Pura Sakenan itu ada sedikit di dalam kawasan kami, dan tentu di sana ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Di Pura pasti ada kegiatan keagamaan seperti secara rutin mungkin odalan, itu nanti ada pengaruhnya sedikit karena di sana akan ada keramaian kalau ada odalan gitu. Berpengaruh terhadap kawasan kami gitu. Jadi untuk situs budaya Pura Sakenan itu menjadi salah satu yang ada di dalam kawasan kami. Mengembangkan Tahura sendiri, kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program kita. Beberapa program yang kita punya, salah satunya adalah rehabilitasi kawasan dengan melakukan penanaman dengan mereka yang difasilitasi oleh pihak lain. Juga melakukan pengamanan kawasan dengan melakukan patroli pengamanan. Kita juga melakukan pembersihan sampah plastik yang dapat mempengaruhi kehidupan mangrove itu sendiri. Harapan kita mangrove ini tetap dilestarikan karena akan menjadi sebagai wadah bagi anak cucu kita ke depannya, biar tidak jadi bencana seperti banjir lah kemarin kan, karena adanya eksploitasi terhadap tumbuhan dan lain sebagainya. Di sini kan ada juga sebenarnya di dekat areal kami, tapi luasannya tidak sih seberapa ya, karena kurang dari 1 kilo. Itu kan dulu pernah ada mangrove, tetapi karena adanya campuran limbah mungkin dari pihak MKM itu sendiri dan lain sebagainya, sehingga kalau kita tanamin mangrove di situ, itu dia tidak akan berkembang. Karena itu, menjaga hutan mangrove Serangan sejatinya ialah menjaga hati, menjaga benteng ekologis, dan menjaga detak jantung kehidupan masyarakat pesisir Serangan.